Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Kebangkitannya menyelamatkan seisi dunia, termasuk kita semua. Karena sudah waktunya kita akan mulai saja ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan perkataan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi karyanya-Mu. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kembali kita katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi karyanya-Mu. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur.
Raja, Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu ya Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Semua boleh ada, semua boleh jadi karena kehendak dan rencana. Hari ini kami sungguh sangat bersyukur kami masih ada dan semua dalam keadaan baik. Hari ini kami memperingati Paskah, hari kebangkitan-Mu dari kematian yang membuktikan keselamatan bagi seluruh dunia, bahkan bagi kami semua umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, biarlah lewat kebangkitan-Mu kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh kagum, takut dan hormat akan Kau, sehingga akan kami perbuat senantiasa menyenangkan hati. Hari ini kami akan beribadah, pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, supaya berjalan baik dan dalamnya nama Tuhan dipuji ketika diagungkan. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani, pengharapan-Mu atas kami semua terjadi ya Tuhan, sehingga pelayanan kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati. Bersama-Mu Tuhan dalam hidup kami akan jalani hari ini, bahkan seumur hidup kami dengan penuh kemenangan, lepas kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan pujian bersorak-sorak bagi Tuhan. Segala puji syukur.
Jemaat ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi kata-katanya saja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan, menyambut firman Tuhan. Kita kembali akan mengaji dan berkata, pengorbananmu sempurna. Kuasamu
firman mereka untuk mengenali Tuhan, kumpul Tuhan untuk menyembah Engkau. Juga saudara-saudara kami Tuhan mungkin mengalami kesusahan atau penyakit Tuhan, kesembuhan Tuhan, agar mereka Tuhan bisa berkumpul juga waktu ini Tuhan. Untuk saat ini kami juga bisa menggunakan Tuhan sebagai dari kebenaran firman Tuhan, berbicara Engkau melalui hamba-Mu, biar apa yang memang ucapan hamba-Mu itu benar dari Engkau Tuhan. Kami juga mengusir segala roh jahat Tuhan yang memang tidak kenal Tuhan, hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Nah, pada hari ini ya kita boleh berbahagia, bersuka cita karena kita masih dapat merayakan Paskah pada hari ini di tempat ini. Paskah kalau dalam Perjanjian Lama adalah pembebasan umat Israel dari perhambaan perbudakan di Mesir. Kalau dalam Perjanjian Baru, Paskah sebagai pembebasan umat manusia dari hukuman dosa yang kekal ya. Nah, sehingga akan memperoleh kehidupan yang luar biasa ya, dan ada penghapusan dosa di kayu salib. Puji Tuhan. Mari kita buka saja Alkitab kita dalam Markus 16. Kita akan baca ayat 9 sampai 14. Nanti kita akan ganti-gantian baca. Saya baca ayat 9, silakan jemaat ayat 10 dan seterusnya. Kalau sudah dapat, saya undang dengan hormat kita sama-sama berdiri. Markus 16 ayat 9 saya baca, nanti ayat 10 silakan jemaat. 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia menjawab ketidakpercayaan dan kebenaran hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang Allah berikan sesudah kebangkitan. Haleluya. Kita lihat di sini, silakan dulu, terima kasih. Kita lihat di sini bagaimana pada hari ketiga, hari pertama minggu itu, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Jadi para wanita ini pergi ke kuburan untuk mau membawa rempah-rempah di sana, ya. Tapi ya Yesus tidak ada di sana, ya. Dikatakan perempuan itu memberitahu kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi kita lihat banyak
murid-murid atau orang percaya itu masih sedang bersedih, masih menangis. Menangisi siapa? Menangisi guru mereka, menangisi Mesias, menangisi Yesus yang sudah mati di kayu salib, lalu sudah dikubur, ya sudah dikubur. Dan pada hari ketiga ini mereka masih terus menangis. Dan perempuan-perempuan itu pergi ke kubur itu untuk mau memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus. Tetapi mayat Yesus sudah tidak di sana. Mereka sudah bangkit, ya, sudah bangkit. Dan karena itu perempuan-perempuan ini pergi lagi ke murid-murid Yesus yang lain dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka semua nggak percaya, belum percaya, ya, belum percaya. Lalu dikatakan ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, ya, sesudah kebangkitannya. Jadi kita lihat murid-murid tetap tidak percaya. Murid-murid masih menangis, masih sedih. Bagaimana guru kami hilang? Guru kami sudah mati di kayu salib dan dia sudah hilang dari kuburannya. Kemana dia pergi? Mereka masih makin sedih, makin terus menangis. Diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sudah lihat, kayaknya mana mungkin orang sudah mati bisa bangkit. Nah, mereka kenapa? Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada firman yang sudah diberitakan Yesus, bahwa Yesus akan mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Tidak masuk di pikiran mereka, tidak masuk di akal mereka, sehingga mereka masih mengira bahwa Yesus masih mati. Yesus gak mungkin bangkit. Yesus kan manusia biasa. Dia pikirkan, wah, mana ada manusia tiba-tiba hari ketiga bangkit. Tetapi itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 2 dikatakan ini, Allah bangkit maka berseraklah musuhnya, ya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Nah, kita lihat Yesus bangkit. Yesus bangkit. Lalu tapi dikatakan Allah bangkit. Ya, Yesus itu memang Allah. Allah bangkit, berseraklah musuhnya pada ketakutan, pada tunggang langgang. Apalagi orang-orang yang sudah berusaha salibkan dia. Katanya kita ganti aja, ya, kita selamatkan saja atau kita bebaskan saja dia, sebab pada hari ini, hari besar ini bisa satu orang dari tahanan dibebaskan. Tidak, salibkan dia. Barnabas aja dibebaskan, padahal Barnabas itu orang jahat, pembunuh. Sedangkan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi kenapa dia harus dibunuh? Sampai yang menghadirinya berkata, saya tidak menemukan kesalahan daripadanya yang pantas untuk dihukum mati. Salibkan dia. Nah, itulah kenapa, ya? Karena memang itu sudah dinubuatkan dan itu memang rencana dari Allah Bapa. Ya, waktu Allah Bapa mengatakan, karena demikianlah Allah mengasihi seisi dunia ini sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Jadi pada saat itu karena Allah Bapa mengasihi seisi dunia ini, maka Dia memerintahkan anak tunggalnya Yesus untuk turun ke dunia untuk melakukan pekerjaan penyelamatan. Jadi Yesus turun ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan maut, supaya manusia itu diselamatkan dan diampuni dosanya dan
yang mestinya manusia itu dihukum mati kekal, tetapi Yesus berkata, aku mau menggantikan engkau untuk mati. Jadi Yesus mati ganti kita, dan kita memperoleh kehidupan kekal. Luar biasa. Nah, kebaikan Yesus. Nah, dan dia sudah mati. Dia sudah melakukan semua yang harus dia terima demi menyelamatkan umat manusia. Dia sudah diudahi, dia dilempari, dia dicambuk, disesah, ya, dia harus mengalami penderitaan, hinaan yang luar biasa. Bahkan dia sudah dicambuk, dipukuli, sudah habis tenaganya. Dia harus memikul salibnya lagi, memikul salib untuk ke Bukit Tengkorak, atau ke Georgia. Itu cukup jauh sekali, dan makanya kalau kita pernah nonton film Yesus, berapa kali Yesus terjatuh karena dia sudah lemah. Sebab pada saat Yesus di Taman Getsemani, sebelum mau disalib itu, waktu dia berdoa sampai peluhnya, keringatnya keluar seperti darah, ya, pada saat itu sebenarnya kealahan Yesus itu sudah meninggalkan dia. Jadi Yesus itu 100% Allah, dan dia juga 100% manusia. Kenapa dia Allah? Karena pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Kemudian kenapa dia manusia 100%? Karena Yesus sudah menjadi setitik, seperti satu melengkung titik, seperti pasir, dimasukkan ke dalam rahim Maria. Lalu dia dikandung selama 9 bulan. Kemudian dia lahir secara manusia, sehingga dia dapat merasakan apa yang dirasakan manusia. Jadi dia pada saat itu manusia 100%. Itu sebabnya dikatakan dia itu memang Allah 100% dan manusia 100%. Kemudian pada saat dia naik ke Bukit Zaitun, di mana dia berdoa, supaya dia dapat kekuatan baru, dan murid-muridnya semua diajak, tetapi tinggal agak di bawah semua murid-muridnya karena sedih, lelah, capek memikirkan masalah bagaimana kalau Yesus akan disalib, bagaimana Yesus akan meninggalkan mereka, guru mereka akan pergi. Nah, mereka lelah, capek, akhirnya mereka tertidur semua. Lalu Yesus naik lagi ke Bukit Zaitun dan dia berdoa. Dia berdoa dengan luar biasa sangat. Kenapa? Karena ada peperangan di dalam tubuhnya antara dia terima dosa itu, dosa manusia ditimpakan ke dia, atau dia saya ini kan tidak pernah berbuat dosa, saya ini kudus, gitu kan, dia paling benci dosa. Tapi dia terus berdoa sehingga dia keluar keringat darah. Kenapa bisa keluar keringat darah? Karena pori-porinya pecah, ya. Pembuluh-pembuluh darah kecil di dalam tubuhnya itu pada pecah karena ada kekuatan penumbuhan tadi, lalu pori-porinya terbuka, lalu keluarlah darah itu seperti keringat. Ya, jadi kita lihat bagaimana sengsaranya Yesus sampai dia bilang ini, Bapa, kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku. Kemudian ada malaikat Tuhan menguatkan dia. Lalu dia katakan, Bapa, kehendakmu juga yang jadi. Ya memang dia kan diutus ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk merasakan siksaan, untuk merasakan dihina, untuk merasakan diludahi, untuk merasakan dipukul, untuk merasakan disesah, untuk menyelamatkan manusia. Dan dia mau melakukannya itu karena dia mencintai saudara dan saya. Itu dilakukan karena cinta, karena kasih, ya. Allah Bapa sangat mengasihi manusia ciptaannya, dan Yesus diturunkan ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi
manusia mesti hukum mati. Jadi harus ada pengganti yang orang dihukum mati ini supaya yang mau dihukum mati pertama itu bebas. Nah, Yesus menggantikan kita dihukum mati, tapi disalibkan. Tetapi kita dibebaskan dari hukum mati sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu dia dikubur pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga dia bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena memang dia Allah. Kenapa dia masih bisa mati di kayu salib? Karena kealahannya meninggalkan dia. Dan dia mati secara manusia. Karena memang manusia yang mau ditebus. Ya, manusia yang mau ditebus, dan dia kealahannya meninggalkan dia, dan secara manusia dia mati di kayu salib, kemudian dia dikubur. Ya, dikubur, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kuburan di sana di Israel itu seperti gua-gua gitu, lalu dibuka lubang ada gua di dalamnya, nggak dikubur pakai tanah lagi. Jadi ada kayak bed tempat tidur, ditidurkan di sana. Nah, jadi nggak dikubur kayak kita di sini, gali lubang dikubur ditindihin tanah, nggak, di sana nggak. Jadi ada seperti tempat bednya, tempat tidur, atau dari semen atau dari apa gitu, lalu ditidurkan di situ, tapi sudah dikafani, ya. Jadi tidurlah di situ dengan damai, dan sudah dikasih ramu-ramuan supaya tidak cepat busuk atau bau. Jadi mayat-mayat tuh nggak bau kalau kita pun ada di sana. Jadi misalnya nanti satu keluarga misalnya punya kuburan kayak gitu, nanti sudah ada orang matinya di dalam. Kemudian ada yang meninggal lagi, dibawa ke sana, pintu buahnya itu kayak batu penutup, lalu digeser dengan tenaga banyak orang karena berat. Lalu nanti dimasukkan lagi orang matinya ke situ. Jadi bisa beberapa orang mati di sana, ya, dan nggak bau karena mereka dikasih ramu-ramuan itu, ya. Jadi nanti sampai jadi membusuk. Nah, yang iblis itu membusuk, dagingnya membusuk, tulangnya dan segala macam, tapi rambutnya sama giginya biasanya masih utuh. Nah, itulah manusia, ya. Nah, waktu Yesus dimasukkan ke dalam kuburan itu masih baru. Jadi belum ada orang mayat dimasukkan di situ, karena ada seseorang yang memberikan kubur itu kepada dia, lalu dia dikuburkan. Nah, pada hari ketiga saat perempuan-perempuan yang menyayangi dia termasuk ibu Yesus membawa ramu-ramuan untuk pergi mau ke kubur itu untuk memberikan ramuan lagi, ya, memberikan ramuan lagi supaya wangi, supaya tidak berlalat atau tidak berugat-ugat, tidak busuk, ya. Lalu mereka pikir gini, perempuan-perempuannya di jalan ngomong satu sama, nanti siapa ya yang bisa bukakan pintu kubur itu bagi kita, kan itu berat sekali, batu gede seperti ini, ya. Jadi lubang itu batunya ditutupkan di situ. Tapi mereka akhirnya sampai dan mereka lihat pintu kuburnya itu sudah terbuka, jadi batunya itu sudah tergeser. Kemudian mereka lihat nggak ada lagi di sana. Lalu mereka menangis. Lalu ada malaikat mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Lalu pergilah kalian, katakan kepada teman-temannya yang lain. Mereka lari, pergi kasih tahu sama Petrus, sama murid-murid yang lain. Mereka masih nggak percaya. Lalu mereka sama-sama pergi ke kubur itu lagi. Tapi memang betul nggak ada lagi mayat Yesus di sana. Jadi kita lihat kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Jadi dia bukan dicuri, kata orang dia dicuri oleh tentara Romawi, diumpetin supaya tidak viral atau tidak orang mengakui bahwa dia hidup. Dia tidak hilang karena bekas kain kafannya dan bekas pengikat kepalanya masih ada di sana. Jadi dia tidak dicuri seperti kata mereka, ya. Dan kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup, dan Yesus sudah ada di taman dekat kubur
kuburan itu. Jadi waktu Maria Magdalena menangis di luar kubur itu, lalu Yesus berkata, "Hai perempuan, kenapa kau menangis?" Maria Magdalena bilang, "Guruku, Tuanku sudah dikubur, dimasukkan di kuburan, tetapi sekarang dia hilang." Dia pikir itu penjaga taman. Tahukah Tuhan di mana mayat guruku itu ditaruh? Lalu Yesus memanggil dia, "Maria, Maria Magdalena." Dipanggil, lalu dia menoleh, baru dia sadar bahwa itu adalah Yesus. Bahwa benar dikatakan pada hari ketiga dia akan bangkit. Lalu dia lari mau meluk Yesus karena begitu sayang. Lalu Yesus katakan, "Waktunya belum tepat." Dia nggak boleh dipegang dulu ya, dia nggak boleh. Nah, ini dikatakan pergi kasih tahu sama saudara-saudara yang lain. Lalu apa? Pergilah dia memberitahu bahwa Yesus sudah hidup. Masih banyak yang nggak percaya. Ya, masih banyak yang nggak percaya, tetapi pada suatu saat waktu ke-11 murid itu lagi sama-sama mereka di sana, dikatakan akhirnya ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus mau membuktikan orang tidak percaya. Bagaimana cara mempercayainya? Udah dibilang sudah makan dengan benar, hanya dengan Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Jadi buktinya Yesus sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada 2 muridnya yang mau berangkat ke Emmaus, mau kabur. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Akhirnya dia ketemu dengan Thomas dan Yesus mengatakan, "Thomas, kau belum percaya. Sekarang cocokkanlah jarimu ke lubang-lubang yang ada di jari di tanganku ini." Lalu Thomas menangis. Dan dia nggak mencocokkan, tetapi dia tiarap, dia bilang, "Ampuni saya yang tidak percaya ini." Nah, kita lihat Yesus sudah bangkit. Jadi tidak ada orang yang bisa bilang bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus mayat dicuri, tidak, karena dia menampakkan diri kepada semua murid-murid dan kepada banyak orang. Dia menampakkan diri. Dia, Yesus yang mati dan dia bangkit. Buktinya lubang paku di tangannya dan di kakinya, ya, dan ada di lambungnya lubang, cuma itu tertutup dengan jubahnya. Jadi Yesus sudah bangkit. Haleluya. Karena kebangkitan Yesus, kita memiliki kuasa kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus mati terus, sia-sia iman kita. Kita cuma beriman kepada, walaupun Yesus mengatakan dia Allah, kita cuma beriman kepada orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa menolong dia? Bagaimana dia bisa menolong kita? Tetapi kita lihat Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Nah, kemudian dikatakan bahwa kebangkitan Yesus di Mazmur, jadi sudah dibuatkan zaman dahulunya. Dikatakan di Mazmur 68 ayat 2 itu dikatakan, Allah bangkit maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang yang membenci dia melarikan diri dan dari hadapannya. Jadi kebangkitan Yesus menjadi pokok iman orang Kristen. Karena tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada, ya, tidak akan ada iman Kristen, ya, tidak akan ada kekuatan daripada kepercayaan atau iman orang Kristen. Jadi kalau saya pernah baca tentang waktu Yesus mati, jadi orang tentara Romawi itu, komandan tentara
tentara Romawi yang menusuk lambung Yesus. Menusuk lambung Yesus, dia itu pada saat itu sudah setengah buta, ya mungkin karena umur atau faktor usia atau atau enggak. Pokoknya dia suatu itu sudah setengah buta, sudah nggak bisa jalan selalu. Dia ambil tomat dia dari arah wajah, lalu dia harus dekat kepada salib itu dan memberikan titik-titik yang harus ditombak. Jadi dia harus dekat supaya tepat pada lambungnya. Lalu dia mulai menusuk tombaknya terus ke lambungnya, maka muncratlah air dan darah kena mata daripada komandan tentara Romawi itu. Lalu apa jadi? Matanya jadi terang, dia bisa lihat. Lalu langsung dia katakan, memang dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang hidup. Lalu dia memuji-muji, menyembah. Lalu dia menjadi pada saat itu kan tentara di sana Katolik yang masih ini ya. Lalu dia menjadi pastor dan dia diangkat menjadi santo. Santo itu adalah orang suci. Itu dia, orang itu jadi bertobat. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan bagaimana Yesus sudah bangkit, ya. Jadi kalau kita perhatikan tentang kematian Yesus, mungkin mereka pernah dengar berita bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Itu sebelumnya mereka sudah dengar bangkit dari kubur, ya. Tetapi mereka nggak bisa ingat. Mereka tetap merasa tidak mungkin, ya, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Nah, kita lihat padahal nyata sekali bahwa memang Yesus sudah bangkit. Buktinya dia membuktikan dirinya sudah bangkit dan menunjukkan dirinya kepada semua murid-murid dan semua orang. Dia sudah bangkit, ya. Kuasa kebangkitannya sangat besar kuasanya. Kuburan itu aja, kuburan tidak bisa, ya. Kubur itu tidak bisa menahan, ya. Kubur itu adalah saya katakan batunya sangat berat penutupnya. Jadi kubur tidak bisa menahannya. Dan di sana tentara-tentara Romawi banyak sekali berjaga-jaga di sekitar kubur itu karena mereka sudah mendengar selentingan bahwa dia nanti hari ketiga akan bangkit. Jadi tentara Romawi diperintahkan menjaga, takut dicuri oleh murid-muridnya. Jadi nanti dicuri murid-muridnya, dikatakan dia sudah bangkit. Dan nyata tentara Romawi tidak berkuasa, ya, menjaga bahwa orang mati itu tidak bisa bangkit. Dan kuburnya terbuka, tentara Romawinya berserakan lari, lalu dia pergi ke taman. Di sana ketemu dengan Maria Magdalena. Jadi kita lihat kubur kosong menyatakan Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu adalah pokok daripada dasar daripada iman orang Kristen. Kalau kita cuma tahu Yesus mati, ya, apa kekuatan orang mati? Jadi iman orang Kristen itu nggak kuat, ya, nggak ada apa-apanya. Tetapi karena Yesus bangkit, maka iman orang Kristen itu menjadi hidup. Dan itu modal iman Kristen, bahwa Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa mereka, dia sudah bangkit pada hari ketiga. Dan kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit, dan Yesus membuktikan, menunjukkan tubuh kebangkitannya kepada semua murid-murid dan kepada banyak orang. Sehingga waktu kuburnya terbuka, tentara Romawi pada berhamburan ketakutan, pada kabur, ya. Itu yang kita lihat bagaimana kuasa kebangkitan itu luar biasa. Jadi Yesus sudah bangkit, kita juga harus bangkit iman kita. Yesus adalah Tuhan kita, dia adalah guru kita, dia adalah penebus kita, dia adalah juru selamat kita. Dia sudah bangkit. Bagaimana orang Kristen masih mati secara jasmani? Jangan kita mati secara jasmani. Orang Kristen
dia secara jasmani dia hidup, dia makan, dia minum, mungkin juga dia ke gereja, mungkin juga dia melakukan aktivitas yang lain, tetapi kerohaniannya mati. Orang Kristen banyak yang mati rohani tetapi hidup jasmani. Nah, kita pada hari kerajaan di mana kita merayakan kebangkitan Yesus, mari kita bangkitkan iman kita. Kita mau lebih hidup lebih kudus, kita mau lebih takut akan Tuhan, kita mau melakukan kesaksian-kesaksian, kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita adalah orang-orang Kristen yang menjadi berkat. Karena kita diselamatkan, maka kita juga mau membantu orang-orang di sekitar kita, kekasih-kekasih kita untuk selamat. Dan bagaimana? Dengan kesaksian kita bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut, ya, dan kita akan mendapat kehidupan kekal. Dikatakan di dalam Roma bahwa Yesus bangkit karena Allah Roh Kudus yang membangkitkannya, ya. Jadi Allah Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu juga nanti akan membangkitkan kita kalau kita mati di dalam Tuhan. Ya, jadi orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang mati, ya, nanti mati dikubur, ya, dia nanti akan bangkit suatu saat. Kapan? Pada kedatangan Yesus. Jadi kapan itu terjadi? Pada kebangkitan pertama. Jadi gereja sempurna. Gereja ini kita semua bukan gereja gedung, tapi kita orang-orang percaya kita masuk dalam kesempurnaan. Sempurna bagaimana maksudnya? Iman kita sempurna. Iman kita sama seperti Yesus. Karakter kita sudah sama seperti Yesus. Dan itu tidak bisa terjadi dengan sekejap. Itu melalui proses. Kita diproses. Kita seringkali mengalami masalah, seringkali mengalami problem, seringkali mengalami ujian. Kita sedang diuji. Iman kita sedang diproses. Kalau kita terus pada saat kita masuk dalam ujian, pada saat kita dalam masalah, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa jadi pemenang. Kita menang dari ujian masalah kita menang dari problem-problem kita menang dari penyakit kita bisa sembuh, penyakit kita kalahkan, dan kita semua itu masuk ujian setahap demi setahap. Kita dalam hidup ini terus mengalami ujian-ujian rohani itu supaya iman kita makin kuat. Jadi iman kita ini akan keluar seperti emas murni yang sudah ditempa, yang sudah dibakar, yang sudah disiram dengan air keras dan segala macam. Maka emas itu akan keluar bersinar, bercahaya, kuning, indah, bagus. Iman orang Kristen harus begitu. Lalu kita harus terus berjalan. Dalam hidup ini kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Jadi walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang duduk, walaupun kita sedang ibadah, kita secara rohani sedang berlari-lari. Kata Rasul Paulus, aku berlari-lari melupakan apa yang di belakangku dan menuju ke depan, ke garis finish, di mana Yesus sudah tentukan garis finish kita. Jadi secara global, ya, secara global nanti pada hari kiamat, pada hari kematian. Jadi misalnya ini terjadi perang dunia ketiga, lalu terjadi perang nuklir, maka banyak orang mati, maka orang mati ini akan dikubur atau tidak terkubur. Tapi nanti pada saatnya antikris mau berkuasa di dalam dunia ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu sudah dibawa oleh kuasa Roh Kudus ke suatu tempat di mana bersama-sama dengan Yesus di sana. Kalau menurut Alkitab kurang lebih 3,5 tahun. Nah, di dunia ini dikuasai oleh antikris. Antikris berkuasa, lalu dia
yang menentukan siapa boleh membeli, siapa boleh berjualan, dan harus menerima chip angka 666. Jadi kalau ada orang bilang jangan mau divaksin, itu angka 66, itu chip. Tidak, itu bukan vaksin, itu untuk kita menjaga supaya kita tidak kena virus, supaya kita imun kita kuat. Jadi banyak orang bilang saya nggak mau divaksin, saya nggak mau. Itu dia salah kaprah. Ya. Jadi chip itu dimasukkan, chip itu kurang lebih sebesar padi, akan dimasukkan di antara jarinya sini, disuntikan, atau ada yang di dahinya. Ya. Jadi itu chip itu bisa tahu seisi perut kita, seisi amplak kita di dalam tuh tahu berapa uangmu, berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa apa, kau sedang sakit apa, kau kalau sakit obat apa, alergi dan semua lengkap di sana. Jadi nanti si antikris tinggal lihat, oh ini si Alnya, dia sakit, bawa ke rumah sakit, dia alergi ini, jangan kasih ini. Jadi semua karena chip itu di situ, di chip itu ada. Nah, pada suatu saat itu dikuasai antikris dunia ini, orang-orang yang pakai chip selamat. Dia boleh membeli, dia boleh ini, dia boleh hidup mewah. Dan orang-orang yang tidak mau menerima chip itu, dia kalau dia penuh Roh Kudus, dia akan terbawa, tersingkir ke tempat penyingkiran tengah-tengah 3,5 tahun. Dan orang yang tidak penuh Roh Kudus akan tetap di bumi bersama-sama dengan antikris. Maka dia akan mengatakan, aku mau mati saja, batu tinggi lalu dengan batu saya mati. Kenapa? Karena dia merasa susah sekali. Dia tidak mau percaya kepada si antikris. Dia tidak mau menerima angka 666. Dia tidak tunduk. Tetapi dia susah makan, susah minum, dan akhirnya apa? Dia mati syahid. Dia mati. Tetapi setelah selesai pada zaman antikris ini, maka orang-orang percaya yang tadi disingkirkan bersama Yesus akan datang dari angkasa, dari penyingkirannya terbang. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, termasuk orang-orang yang mati pada zaman antikris. Walaupun cuma berapa lama dia mati, walaupun tidak terkubur karena banyak sekali yang mati, dibuang aja, tapi dia tertulis namanya di buku kehidupan. Misalnya, Andri anakku sudah meninggal, Andri bangkit, dia bangun bangkit dengan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh kebangkitan itu sempurna. Tidak ada lagi hidung yang teo, tidak ada lagi mati biuku, mata biuku, tidak ada lagi, sempurna dan indah seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi kemudian datanglah orang-orang percaya bersama Yesus dari angkasa. Lalu orang yang sudah dibangkitkan dari kubur, mereka juga datang. Lalu ada pujian yang berkata, ada pertemuan di angkasa, pertemuan yang manis. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan tadi sudah dibangkitkan, dia akan naik bersama-sama dengan kita, lalu akan dibawa ke suatu tempat yang dikatakan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu masih di bumi. Tapi nanti orang-orang percaya itu ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Karena apa? Di situ tidak ada lagi pertangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada penjahat, tidak ada perampok. Karena si antikris, si ular tua dan antek-anteknya sudah dimasukkan ke dalam gua yang tidak berdasar, tidak ada dasar. Jadi mereka nggak bisa bangkit. Nah, itu makanya bebas 1000 tahun itu bebas dari kejahatan dan segala macam. Selesai 1000 tahun, maka ada kebangkitan kedua orang-orang jahat ini semua dibangkitkan, maka terjadi peperangan antara orang percaya dengan penjahat-penjahat itu. Begitu kan? Terlalu lama, terlalu panjang ya. Tapi kalian harus mengerti itu maksudnya. Jadi kita harus tahu kemana kita
sesudah ini. Jadi sesudah ini kita ada kebangkitan. Ya, jadi jangan kita pikir, wah hidup cuma sekali kok. Biarlah kita bersenang-senang, puas-puasin apa yang bisa kita buat, senang-senang, nikmati selama itu. Tidak. Ingat, sesudah kematian masih ada kelanjutannya. Ada kebangkitan, lalu ada lagi penghakiman, lalu kita masuk di mana? Kita ikut ke kerajaan 1000 tahun damai dibawa oleh Yesus, dan di sana sudah tidak ada juga tangisan, tidak ada air mata, sudah sukacita di sana. Kita bersama-sama memerintah dengan Yesus di sana. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak akan menikmati kebangkitan di mana anak-anak Allah yang tadi ikut dalam perjanjian 3,5 tahun hidup, lalu orang-orang mati dibangkitkan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada cerita yang kayak gitu. Tapi karena Yesus sudah bangkit, Dia sudah kalahkan maut. Nanti suatu saat orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Puji Tuhan. Itulah kita, betapa bahagianya kita sebagai orang percaya, betapa senangnya kita mempunyai Yesus Juru Selamat yang sudah mau menebus kita, ya. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan Yesus. Ini semua karena kasih karunia. Perjuangan Yesus sehingga kita nanti bisa menikmati itu. Haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus yang sangat hebat, ya. Kebangkitan Yesus tidak dapat disamakan dengan kebangkitan orang yang mati dalam perjanjian lama. Ada orang yang dibangkitkan, ya, dan ada juga orang-orang yang dibangkitkan pada perjanjian baru. Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, kuburannya terbuka, Yesus bangkit, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Pada saat itu banyak orang-orang kudus yang juga bangkit bersama-sama dengan orang-orang kudus dulu. Ada beberapa yang bangkit dan bersama-sama dengan Yesus. Mereka bangkit. Puji Tuhan. Jadi seperti Lazarus, dia dulu mati, pernah dibangkitkan Yesus, dan suatu saat dia mati kembali, ya. Tetapi kebangkitan Yesus, dia mati, masuk di kubur, pada hari ketiga dia bangkit dan dia hidup sampai sekarang. Dia sudah naik ke sorga dan dia ada duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia selalu berdoa buat saudara karena dia imam besar kita. Dia tetap berdoa buat saudara supaya saudara kuat mengarungi hidup ini, karena banyak sekali masalah-masalah dan ujian. Puji Tuhan, luar biasa kebangkitan Yesus ini, ya. Mereka jadi tidak sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Karena Yesus sudah bangkit, kita mau bersukacita. Amin. 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 Yesus bangkit, berserahlah musuhnya. Yesus bangkit, berserahlah musuhnya. Yesus bangkit, berserahlah musuhnya. Yesus
sudah bangkit, Engkau sudah kalahkan maut, dan Engkau akan membawa kami mendapatkan hidup kekal, dan kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, puji-puji syukur bagi-Mu. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus memberi pencerahan kepada firman-Mu, supaya mereka semua memahami, mengerti apa rencana-Mu dalam kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau terus takut akan Engkau, kami mau terus bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu. Apa yang dapat kami lakukan, hanya kami bersyukur, berterima kasih, dan hanya kami harus terus melakukan perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban mereka untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau akan membalas berlipat-lipat kali ganda apa yang mereka sudah korbankan, dengan senang hati, dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut semua yang mau memberikan korban. Haleluya, amin. Silakan dulu kita nyanyikan satu kor. Tuhan Yesus tidak berobat. Silakan kita memberikan korban. Tidak berubah,
Tuhan akan balas berlipat ganda. Pengumuman ibadah semua ada di warta jemaat, saudara bisa baca. Lihat yang bertugas, ya kalau bertugas hargai, karena itu suatu kehormatan buat saudara kalau saudara bertugas melayani. Ada pengumuman? Tidak ada? Ada pengumuman lain? Kita sama-sama berdiri, kita mau tutup ibadah Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau terus memelihara, menjaga tutup pupus mereka dengan kuasa-Mu, biar wajah-Mu terus Engkau hadapkan kepada mereka, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sebagai mata pencaharian mereka, Engkau buat itu berhasil Tuhan, supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak sekolah Tuhan yang sedang sekolah ujian-ujian Tuhan, Engkau campur tangan supaya anak-anak yang takut akan Engkau tolong mereka dapat nilai yang bagus dan mereka bisa mengerjakan semua soal-soal di ujian yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji-puji syukur bagi-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak cucu kami supaya iman mereka terus bertumbuh dan sesuai dengan pimpinan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di sorga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa Terima